Shalom, perkenalkan nama saya Kiki, NIM 219118014 dari kelas A10. Saya dari program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada saat ini, saya akan membuat video edukasi layanan BK untuk mengatasi perilaku bullying. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bullying merupakan sebuah situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Berbagai sekolah sering dijumpai adanya indikasi tindakan bullying, seperti senior mengintimidasi junior, mempermalukan teman di depan umum, mengejek teman, memberikan julukan nama yang buruk kepada teman, menyuraki teman yang salah di lokal, mengolok-olok teman, mengucilkan teman, menebar gosip, memukul atau menampar kepala teman, dan bahkan ada guru yang memanggil siswa dengan panggilan yang bukan panggilan siswa itu. Siswa merupakan individu yang telah memasuki remaja. Peran guru BK atau konselor diharapkan dapat memberikan bimbingan dan solusi bagi siswa yang terlibat bullying dengan cara mengoptimalkan jenis-jenis layanan yang dibutuhkan siswa. Jenis-jenis perilaku bullying. Yang pertama, menyakiti secara fisik, memukul, dan tindakan untuk melukai merupakan jenis perilaku bullying yang paling dominan dilakukan siswa. Ya, kondisi ini terjadi disebabkan oleh keinginan untuk menciderai yang menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik dan melibatkan tindakan yang dapat melukai dan menambah rasa senang pada pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Yang kedua, menyakiti secara verbal. Menyakiti secara verbal dengan berkata kasar merupakan jenis perilaku bullying dalam bentuk menyakiti secara verbal yang paling dominan dilakukan. Ya, kondisi ini terjadi disebabkan karena perilaku bullying bisa saja adalah orang yang lebih besar, lebih kuat. Dan yang ketiga, menyakiti secara mental. Menggertak merupakan jenis perilaku bullying dalam menyakiti secara mental sering dilakukan oleh siswa, di mana kondisi ini terjadi disebabkan oleh bullying sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti diperlibatkan ke dalam aksi yang dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang dan orang lain menderita. Ya, faktor penyebab perilaku bullying siswa secara umum bahwa faktor keluarga dan faktor teman sebaya merupakan faktor yang lebih dominan sebagai perilaku bullying siswa. Yang pertama, faktor keluarga. Anak melihat orang tuanya atau saudaranya melakukan bullying, biasanya akan mengembangkan perilaku bullying juga. Ketika anak menerima pesan negatif berupa hukuman fisik di rumah, dengan pengalaman tersebut, mereka akan cenderung akan lebih dulu menyerang orang lain sebelumnya mereka diserang. Bullying dimaknai oleh anak sebagai sebuah kekuatan untuk melindungi diri dari lingkungan yang mengancam dirinya. Yang kedua, faktor sekolah. Bullying berkembang pesat di lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan negatif kepada siswanya, seperti adanya hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antara sesama anggota sekolah. Dan yang ketiga, faktor teman sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi melakukan bullying. Hal ini dilakukan atas dasar ingin diterima oleh kelompok sosial, meskipun individu tersebut tidak disetujui dengan pandangan kelompok tersebut. Peran guru BK atau konselor untuk mengatasi perilaku bullying siswa.
Beragam upaya dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku bullying. Di antaranya dengan mengoptimalkan layanan bimbingan konseling. Tugas guru BK atau konselor dalam pelayanan konseling antara lain membantu mengatasi masalah melalui berbagai jenis layanan. Layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi adalah membantu siswa agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Layanan informasi berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Layanan ini dapat membantu siswa mengerti tentang bahaya atau efek dari perilaku bullying sesuai informasi yang diberikan oleh guru BK atau konselor. Selanjutnya, dapat diberikan oleh guru BK atau konselor yaitu layanan konseling perorangan yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Layanan ini dapat membantu siswa per individu dalam mengentaskan masalah tentang bullying yang dibantu oleh guru BK atau konselor. Selanjutnya, guru BK atau konselor dapat pula melaksanakan layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, memperoleh bahan dan pembahasan pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Jadi, layanan bimbingan kelompok ini dapat membantu siswa dalam mengetahui bahaya atau efek dari perilaku bullying dengan cara diskusi bersama dengan bantuan guru BK atau konselor dalam menghadapi dan mengentaskan masalah siswa tersebut. Jadi kita sebagai anak Indonesia harus memiliki solidaritas dan hubungan pertemanan yang kuat. Kita juga perlu menghargai kekurangan orang lain karena Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dan saling melengkapi dan menghargai satu sama lain. Stop bullying, together we and stop bullying. Demikianlah video edukasi layanan BK untuk mengatasi perilaku bullying. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita sebagai anak Indonesia harus menghindari perilaku bullying karena kita semua adalah sama di mata Tuhan. Sekian dan terima kasih.